tak pernah berubah atas hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Saat ini kami ada Tuhan. Kami datang. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes Jesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
kehendakku Tuhan. Semuanya kami serahkan kepadamu. Kasih Tuhan. Harapan kami Tuhan. Yes, Jesus. Kami teguhkan nada Engkau Tuhan. Teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Sekali lagi cuma Tuhan nyatakan. Masuk dalam rencanamu Bapa. Semua pikiran kami Tuhan, semua kehendak kami Tuhan, sepenuhnya kami serahkan kepadamu. Harapan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Thank you Holy Spirit. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Seumur hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. As a living sacrifice, oh Jesus. Shikararabataka yararabaya shikararabaya se. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Shikararabarabaya shararabataka yararabaya se. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. When it's all about you, Jesus, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Come on, sing. When
Jesus. No one could express how much you deserve, deserve. Yes, God. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, Tuhan. We can prove all I have is yours. Every single breath. I bring you more than a song. I'll bring you more than a song, but the song in itself is not what you have required. You search my deeper within, to the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, It's all about you. No one else but you. No one else but you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. We're sorry, Lord, for the thing we've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing. Yes, Jesus. I'm coming back. I'm coming back to the
This is our voice, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, For the thing we're sorry, Jesus. it is all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of mercy. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, It's all about you. It's all about you, When it's all about you, Jesus. Yes, Jesus. Amen. It's all about you, God. It's all about Jesus. It's not about us. It's not about me. But it's all about you. Thank you, God. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini ya Bapak. Kau pimpin langkah kaki kami Tuhan. Untuk masuk ke dalam bait-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih hidup, diberikan nafas. Kami masih boleh datang dan menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Welcome to Zion. Selamat pagi semua. Wow, sebelum kita duduk, mari kita berikan apresiasi buat setiap builders yang sudah melayani baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bersyukur buat hati yang melayani dan setia sampai hari ini. Thank you semua. Silakan duduk. Apa kabar? Ya, kami GKS Balikpapan, Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan mengucapkan selamat datang di ibadah hari Minggu ini. Baik yang menyaksikan secara langsung hadir di sini maupun nanti online hari Selasa. Oke, beberapa pengumuman hari ini untuk minggu depan ya, minggu besok. Home Aduh saya grogi loh, oh my God. Ya, di GKS Balikpapan kita punya komsel, namanya Home. Apa singkatannya? House of Evangelism. Ya, ada Home Single and Home Family, Home Starji, aduh ini mata tua nih, dan Home Campus ya. Ya jadwalnya tertera di sini ya. Jangan dilewatkan ya Home setiap minggu. Kalau ada, please datang karena Home itu, komsel itu kayak oase di tengah minggu yang mungkin kita semua kerja atau sibuk dengan segala kesibukan kita. Terus tiba-tiba kita harus Home, tapi pada saat kita Home, kita hadir di Home,
Itu luar biasa banget, kita bisa sharing, kita bisa dikuatkan di situ, kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, makanya luar biasa, jangan ngelewatin home. Yang belum ikut home, yang belum daftar home, segera datang ke meja greeter untuk menerima kasih karunia ini. Amin. Oke, pengumuman selanjutnya, ibadah Aero Kids. Ibadah Aero Kids kita punya ibadah anak, sama jamnya 10:30 juga ada di mezanin. Jadi yang punya anak-anak umur 3 tahun sampai SD kelas 6 boleh dibawa ke atas. Jadi nggak cuma orang tuanya yang makan makanan rohani tapi anak-anak juga. Amin. Kemudian kita juga ada Sarji Service, Youth Service. Setiap hari Sabtu jam 5 buat adik-adik yang SMP sampai SMA boleh hadir di sana untuk sama-sama beribadah sama teman-temannya. Oke, selanjutnya ada PSL class ya, Plan, Serve, Lead class, My Transformational Journey. Akan dimulai pada tanggal berapa Pak? Waduh mata nih. Tanggal 9 Oktober. 6 September sampai 25 Oktober 2022. Wow, tangan dulu dong. Ya, jangan lupa untuk daftar yang belum pernah ikutan Plan, Serve, Lead. Ayo ikutan, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengenal gereja ini dan mau dibawa kemana sih sama Tuhan gereja ini, kita bisa kenal di situ ya. Jangan lupa daftar. Kemudian selanjutnya ada pengumuman baptisan kudus ya. Jadi pada tanggal 16 Oktober 2022 kita akan mengadakan baptisan. Nah baptisan ini sebelum mengikuti baptisan ikut PSL dulu ya Pak ya. Oke. Itu saja ya pengumuman untuk minggu ini. Saya mau bagikan ayat nih. Kita baca di Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Saya baca di terjemahan baru ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya amin. Saya mau bagikan ya, kadang-kadang kita tuh datang ke gereja dengan niat mau mendapatkan sesuatu. Ya, itu saya banget. Jadi saya datang, Tuhan aku lelah nih sepanjang minggu, aku capek, aku pengen disegarkan Tuhan. Tuhan aku ada masalah, kuatkan aku Tuhan. Jadi hatinya tuh minta terus. Dia datang dengan permintaan. Bagaimana kalau kita switch, kita datang dengan puji-pujian. Kita mau datang, ya masalah tetap ada. Orang yang nyebelin itu masih ada di sekitar kita. Pekerjaan kita masih susah, iya. Tapi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, God, masalahku masih ada. God, pernikahanku masih terus berjuang. God, orang yang aku keselin itu masih ada. Tapi Tuhan, aku mau datang padamu pada hari ini. Masuk ke dalam pelataranmu, memasuki baitmu dengan ucapan syukur. Aku mau mengucap syukur, aku mau menghormatimu Tuhan. Aku mau bawa puji-pujian hanya bagi namamu ya Bapa. Karena Tuhan, dia layak mendapatkan pujian. Saya mau baca dari versi TPT ya. Di Mazmur 100 ayat 4-nya. You can pass through his open gates with the password of praise. Come right into his presence with thanksgiving. Come bring your thank offering to him and affectionately bless him, bless his beautiful name. Jadi kalau kita datang dengan niat, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau menghormati Tuhan, kita mau bawa segala ucapan syukur kita. Kalau kita datang dengan kondisi posisi hati seperti itu, gak ada lagi tuh yang namanya kita pulang gereja saya gak dapetin apa-apa.
Saya tadi pada saat pujian penyembahan kok saya nggak ngerasain hadirat Tuhan ya. Yes, amin. Kita datang dengan puji-pujian. Amin. Kita datang dengan sembah syukur. Amin. Nah, kalau dengar, kalau ingat ayat ini ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Angkatan senior di sini pasti tahu lagu Datanglah ke baitnya dengan hati sama-sama yuk nyanyi yuk. Ayo, bangkit berdiri boleh. Pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo bahwasanya, Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Atau 2, 3. Bersyukurlah. Thank you Victor. Kita sama-sama doa dan mengangkat persembahan kita. Dengan sikap hati yang bersyukur, kita bisa membawa persembahan pada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa, mengangkat persembahan kami. Ucap syukur ya Bapa, buat berkat-Mu Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan dan kami mau memberi persembahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat pagi. GKS Balikpapan. Apa kabar semuanya? So senang bisa berjumpa lagi dengan setiap saudara. Happy Sunday semuanya. Hari ini hari yang spesial buat kita semua karena hari ini kita akan dilayani oleh seseorang dari yang jauh dari Bandung, dari ICC Bandung. It's our extended family. It's our extended family di Bandung. Dan dia juga yang mementor tim praise and worship kita di Balikpapan. She's a friend, she's a family, dan dia adalah global worship pastor dari ICC Bandung. Dan kita mau bangkit berdiri dan kita berikan warm welcome yang paling hangat buat Pastor Ashley. Please welcome Pastor Ashley. Thank you. Happy Sunday semuanya. Thank you banget untuk kepercayaannya, kehormatannya. Boleh saya ada di sini lagi. Senang banget bisa balik lagi ke Balikpapan. Boleh kasih senyum kanan kirinya. Dan silakan duduk. Tuhan berkati semuanya. Wow, apa kabar? Kayak udah lama banget nggak di sini ya. Terakhir online. And then sempat equipping juga sama tim praise and worship. Dan saya percaya hari ini, saya berdoa, saya berharap hari ini apa yang saya share itu boleh memperlengkapi dan mempersiapkan setiap kita untuk musim yang Tuhan lagi mau bawa gereja ini. Yang percaya katakan amin. So hari ini langsung aja, hari ini saya kasih judul sharing saya, Don't Let Your Presence Go. Belum ada. Don't let your presence go from me. Jangan biarkan hadiratmu pergi daripadaku. Nah, saya berharap, saya berasumsi nih bahwa setiap saudara udah ngerti bahwa pujian dan penyembahan itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Setuju ya?
Tapi pujian dan penyembahan sama seperti yang Nancy tadi share bagus banget. Pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang kita bawa waktu kita mau menghadap Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang kita persembahkan waktu kita datang ke rumah Tuhan hari ini. Nah, sayangnya pujian dan penyembahan itu bukan sogokan buat Tuhan memberkati kita, bukan. Karena Tuhan gak bisa disogok, Tuhan gak terima sogokan, dan Tuhan gak perlu disogok. Karena dia itu pengen sekali memberkati setiap kita, Tuhan itu pengen sekali melimpahkan segala sesuatu yang dia miliki untuk kita. He always want to be present in our lives, bahkan dia itu sudah hadir sebelum kita ada. Nah, hari ini saya mau sharing 3 biblical facts tentang hadirat Tuhan. Karena kan kita sering banget bahas tentang hadirat Tuhan, and then tadi kita memuji menyembah Tuhan, and then mungkin banyak orang berkata, I can feel the presence of God, atau mungkin ada beberapa dari kita bilang, saya kok gak rasa hadirat Tuhan hari ini. Dan apa sih sebenarnya hadirat Tuhan itu? Gak ada definisi khusus di Alkitab, tapi saya mau tunjukin 3 biblical facts tentang hadirat Tuhan. Yang pertama, are you ready? Yang pertama, hadirat Tuhan itu mengikuti hidup kita bahkan sebelum kita dijadikan. Katakan wow. Saya bacakan firman Tuhannya ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 16. Bilang gini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Bisa dibaca ya, maaf ya terlalu penuh ya supaya singset. Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Lihat ayat ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perhatikan ayat ini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Wow, saya nggak pernah berhenti tertegun waktu saya baca ayat ini. Dan setiap kali saya baca, saya selalu dapetin hal yang baru. Dan hal yang baru yang saya baru dapetin adalah bahwa ternyata hadirat Tuhan itu mengikuti hidup saya bahkan sebelum saya dijadikan. Tuhan itu, hadirat Tuhan itu memperhatikan bagaimana saya diciptakan, bagaimana saya dibuat, dan bagaimana kehidupan saya di bumi ini. Tuhan udah tetapkan. So, kebayang gak hadirat Tuhan itu sudah mengikuti hidup kita, hidup saya, Bapak Ibu Saudara, dan juga mungkin yang udah punya anak hari ini, anak cucu. Nah, hadirat Tuhan itu mengikuti hidup mereka, bahkan sebelum mereka dijadikan. Kalau kita tahu kebenaran ini, kita nggak akan pernah hidup yang terlalu stres mikirin anak kita. Karena kita tahu Tuhanlah yang memegang kehidupan anak kita. Yang harus kita lakukan adalah ya udah membawa anak-anak kita mengenal Tuhan yang menciptakan mereka. So, biblical fact yang pertama tentang the presence of God, bahwa hadirat Tuhan itu mengikuti hidup kita bahkan sebelum kita dijadikan. Jadi nggak ada lagi tuh, hadirat Tuhan itu bukan untuk dirasakan. Hadirat Tuhan itu bukan sekedar perasaan-perasaan yang merinding gitu, bukan. Hadirat Tuhan itu bukan sesuatu bukan sesuatu fenomena atau bukan. Hadirat Tuhan itu memang kehadiran Tuhan, entah kita merasakannya atau enggak, dia hadir. Dan bahkan hadirat Tuhan itu udah mengikuti hidup kita bahkan sebelum kita dijadikan. Yang percaya katakan amin. Nah, hal yang kedua, biblical facts yang kedua adalah hadirat Tuhan itu ada ketika semua hal diciptakan dan bahkan sampai di kitab akhir di Alkitab itu disebut. Hadirat Tuhan itu
mengawali penciptaan, ditulis di kitab Kejadian, dan juga mengakhiri kehidupan di bumi. Kembali ditulis di bagian akhir kitab Wahyu dan menguasai kekekalan. Jadi kebayang gak kalau gereja Tuhan gak pernah membawa jemaatnya untuk mengenal hadirat Tuhan, kita gak pernah berusaha mengenal dan hidup dan tinggal dan tumbuh di dalam hadirat Tuhan, we miss the whole point, artinya kekristenan ini. Karena the point of Christianity adalah bukan bagaimana kita hidup benar, tapi bagaimana the presence of God itu ada dalam hidup kita dan membuat hidup kita jadi berdampak buat banyak orang. Katakan amin. So kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya, hadirat Tuhan ada di kitab Kejadian dan juga ada di kitab Wahyu. Jadi dari awal sampai akhir Tuhan sebutkan. Di kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. The presence of God was there sebelum semua diciptakan. Dan di kitab Wahyu ditulis lagi, Wahyu 21. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemah Allah di tengah-tengah manusia. Lagi bicara soal hadirat Tuhan. Dan nanti di kekekalan kita akan tinggal di dalam the presence of God yang eternal sifatnya. Wow. So itu biblical facts yang kedua. Tapi yang ketiga, biblical facts yang ketiga adalah hadirat Tuhan ternyata dapat mundur atau pergi dari hidup kita. Ini yang kita gak mau. Artinya gini, Tuhan itu benar, dia selalu ngikutin kita. Hadirat Tuhan itu selalu ada. Tapi at some point, mungkin tanpa sadar, kita ini membuat hadirat Tuhan pergi dari kita. Jadi, it's not that he wants to leave. Bukan karena Tuhan mau pergi. Tapi, karena kita yang membuat dia pergi. Sekali lagi, bukan Tuhan yang mau pergi, tapi dia gak bisa tinggal di tengah-tengah kita karena ada hal-hal tertentu yang Tuhan gak bisa nyatu. Kayak air dengan minyak gak bisa, emang gak bisa bersatu aja. Nah, ada ayatnya berkata di 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 18. Ini cerita tentang Saul. Saya akan bacain. Tetapi roh Tuhan telah mundur. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Hadirat Tuhan pergi dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah ia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia, hadirat Tuhan ada padanya. Katakan amin. So, ternyata hadirat Tuhan itu bisa pergi dan mundur dari hidup kita. Dan yang mengerikan kalau hadirat Tuhan gak ada dalam hidup kita, maka akan ada roh-roh lain yang mengganggu hidup kita. Jadi hari ini kalau merasa kayaknya aduh hidup gua kok kayak diganggu sama mimpi buruk, hidup saya kok diganggu sama roh-roh jahat. Nah, mungkin gak ada hadirat Tuhan. Karena gak mungkin ada hadirat Tuhan dan hadirat yang lain bisa tahan ketika ada hadirat Tuhan, gak mungkin. So apa yang harus dibuat supaya hadirat Tuhan tuh gak pergi dalam hidup kita? Nah, saya mau summary dulu. Jadi, 3 biblical facts tentang hadirat Tuhan yang tadi. Yang pertama, Tuhan itu mengikuti hidup kita, bahkan sebelum kita dijadikan. Yang kedua, hadirat Tuhan itu udah ada ditulis di awal dan di akhir kitab Alkitab. Yang ketiga, ternyata hadirat Tuhan itu dapat pergi dari hidup kita. That's why hari itu Daud itu melihat kejadian Saul tuh kayaknya mengerikan banget. Sampai akhirnya Daud itu berdoa. Di Mazmur, dia bilang gini, Mazmur 51 ayat 11, do not cast me away
from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Kayaknya Daud hari itu dipanggil ngelihat Saul yang kayaknya kacau banget hidupnya. Sampai dia berdoa, Lord do not cast me away from your spirit. Nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Dan saya bayangin hari itu kayaknya jadi turning pointnya Daud. Dan itu yang mengingatkan sepanjang hidupnya Daud, itu jadi warningnya buat Daud bahwa sepanjang hidupnya saya nggak boleh nih sampai hadirat Tuhan pergi dari hidup saya, nggak boleh. Makanya kenapa Daud itu begitu bikin dosa, dia langsung minta ampun, dia langsung bertobat. Makanya Daud dia nggak berani tuh bunuh Saul, dia nggak berani bikin hal-hal yang jahat karena mungkin saya cuman berasumsi ya, mungkin dia lihat bagaimana Saul ketika hadirat Tuhan udah pergi dari Saul. Dan dia memutuskan dalam hatinya, dan makanya dia berdoa, do not cast me away from your presence God, and do not take your Holy Spirit from me. Dan itu juga dikatakan jadi doanya Musa. Karena Musa adalah pribadi yang bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, if your presence does not go with me, do not lead us up from here. Kalau hadirat Tuhan enggak pergi, enggak ada bersama dengan kita, udahlah Tuhan, jangan suruh-suruh saya pergi. Jangan suruh saya pimpin bangsa ini Tuhan, kata Musa. Dan saya rindu banget, ini yang harus jadi doanya kita. Ini yang harus jadi goalsnya hidup kita. Supaya hadirat Tuhan gak pergi dari hidup kita. Nah gimana caranya? Dan saya rindu banget kita, mari let's grow our knowledge and experience with the presence of God. Mari bertumbuh dalam pengenalan, pengetahuan kita, dan juga pengalaman kita sama hadirat Tuhan setiap hari. Bukan hanya, apa artinya? Bukan hanya hidup menikmati hadirat Tuhan. Tapi gimana caranya ya membuat hadirat Tuhan itu betah dalam hidup kita. Nah sometimes kita ini worship penyembahan kita tuh masih egois. Kita tuh masih, saya bisa menikmati hadirat Tuhan, enak banget hari ini hadirat Tuhan. Itu penyembahan yang egois. Tapi penyembahan yang dewasa, kita akan berkata gini, Tuhan, for the rest of my life, will you enjoy my presence on earth ini? Apakah Tuhan menikmati hidup saya enggak ya? Menikmati hari-hari saya enggak ya Tuhan? Itu penyembahan yang dewasa. Penyembahan yang belum dewasa hanya just ingin menikmati hadirat Tuhan. Tapi saya percaya GKS Balikpapan jemaat yang dewasa. Atau kita akan beranjak dewasa. Kita nggak lagi hanya ingin menikmati hadirat Tuhan, tapi kita rindu Tuhan menikmati hidup kita setiap hari. Katakan amin. So mari bertumbuh, let's grow untuk mengenal dan mengalami hadirat Tuhan setiap hari. So ini sebenarnya yang saya mau bagikan, yang tadi intro. Ada 3 level hadirat Tuhan. Kalau saudara pergi ke laut, saudara berenang, and then saudara diving, itu ada level-level kedalaman laut yang kita bisa terus deep dive, kita bisa telusuri. Bahkan pengenalan kita akan seseorang itu punya levelnya, ada level-level tertentu. Nah ternyata saya temukan hadirat Tuhan juga punya level. Nah, saya mau bagikan 3 level hadirat Tuhan dalam hidup kita dan sekaligus 3 hal yang harus kita miliki. Gimana caranya supaya hadirat Tuhan ini nggak pergi dari hidup kita, tapi bisa kita alami setiap hari. Not just on Sunday, not just on Saturday, not just waktu lagi home, no, tapi setiap hari dimanapun kita ada. Nah, level pertama hadirat Tuhan adalah the presence of His love. Pasti semua pernah mengalami waktu lagi pujian dan penyembahan, kita mengalami kayak dijamah oleh Tuhan. Biasanya reaksi kita hasilnya adalah biasanya kita nangis, kita kayak terharu banget lah, Tuhan jamah kita. Tuhan kayak sentuh kita, kayaknya kita ngerasa Tuhan sayang banget sama kita. Atau mungkin kita lagi minta ampun sama Tuhan, kita habis bikin salah, bikin dosa, and then kita datang sama Tuhan, dan we feel the presence of God, His love yang begitu besar, kayak menerima kita. Nah ternyata itu tuh level hadirat Tuhan yang beginner, level hadirat Tuhan yang pertama. Level pertama hadirat Tuhan itu ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita. Kita nggak bisa pisahkan the presence of God and the presence of His love. When the presence of God comes, His love fill us, memenuhi kita. His presence, bahkan hadirat Tuhan yang kita rasa hari ini, is the proof of His love.
When he presence, the atmosphere of love will take over. Makanya biasanya kalau dari gereja, semenit 2 menit mungkin ya pulang dari gereja kayaknya semuanya baik gitu. Karena ada atmosfer kasih yang menguasai. Tapi coba kita mulai ke parkiran, macet, kesel. Wah itu atmosfer kasihnya udah gak ada tuh. Udah balik lagi ke semula. Karena gone, tiba-tiba gone. The presence of God-nya gone. Karena tiba-tiba lupa. Nah firman Tuhan bilang gini, 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Sekali lagi ya, Allah adalah kasih. Jadi love is not what he does. Love is who he is. Tuhan itu enggak mengasihi, enggak bisa. It doesn't matter what we do or what we do not do. His love remains buat setiap kita. Katakan amin. Jadi Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, bahasa sehari-harinya, barang siapa tetap memilih untuk mengasihi dalam segala keadaan, untuk semua orang, ia tetap berada di dalam Allah dan hadirat Tuhan ada di dalam dia. Jadi kesimpulannya, untuk mengalami hadirat Tuhan, kita perlu menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi untuk membuat hadirat Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita perlu jadi pribadi yang mengasihi. Susah gak? Susah. Karena kita hidup dengan banyak orang-orang yang berbeda background, beda ras, beda respon, beda karakter. Susah. Makanya kita perlu hadirat Tuhan. Kalau hidup gampang, gak perlu hadirat Tuhan, gak perlu kuasa Tuhan. Nah firman Tuhan bilang gini, kalau kamu mau hadirat Tuhan tetap tinggal dalam hidupmu, maka kamu harus senantiasa memilih untuk mengasihi. Aduh susah banget. Kayak terlalu banyak cerita, kalau saya mau cerita terlalu banyak cerita. Kalau saya harus cerita momen di saat saya kesel banget sama seseorang, but I have to choose to love them anyway. Kayak akan ada momen-momen di saat kasih kita tuh diuji. Sampai batas mana nih kasih kita sama seseorang? Adakah batasnya? Karena batasnya kasih Tuhan gak terbatas, betul gak? Seberapa bobrok pun kita, seberapa jelek pun kita, waktu kita datang sama Tuhan, dia selalu datang mengasihi kita. Bahkan Tuhan itu ya pengen banget mengenyangkan kita dengan kasihnya. Bahkan Yesus aja, anak Allah, waktu pertama kali Yesus dibaptis, waktu the presence of God comes, the presence of the Father comes, langit terbuka, yang pertama kali Bapa kasih tahu sama Yesus adalah, engkau anakku yang kukasihi. Itu belum bikin apa-apa Yesus, baru dibaptis. Dan Bapa turun, Bapa bersuara dan dia berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi dan aku berkenan kepadamu. Nah itulah level hadirat Tuhan yang pertama. Jadi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan akan bilang, you are my son, you are my daughter. Even sebelum kita melakukan apa-apa. Even bahkan mungkin saya lihat sih muka-mukanya gak mungkin. Mungkin sampai nanti kita meninggal kita gak melayani apa-apa nih. Kita tetap duduk aja di gereja, duduk, diam, dengar. Udah cukup itu aja. Tuhan itu tetap mengasihi. Mau yang pelayanannya sampai dari pagi sampai pagi, Tuhan mengasihi. Buat yang gak melayani juga, Tuhan mengasihi. Karena itulah memang nature-nya Tuhan. Dia mau mengenyangkan kita dengan kasih Tuhan. Tapi bagaimana caranya supaya hadirat Tuhan gak pergi dari hidup kita? Kita harus jadi pribadi yang mengasihi. Susah. Tapi mari kita praktekkan setiap hari. So setiap hari waktu kita punya kesempatan untuk mengasihi, mari lihat itu kesempatan untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Dan itu kesempatan untuk orang yang kita kasihi mengalami hadirat Tuhan juga, mengalami kasih Tuhan juga. Dan dengan itu Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Katakan amin. Itu yang pertama. So level hadirat Tuhan yang kedua apa sih? Tadi kasih Tuhan. Level hadirat Tuhan yang kedua adalah the presence of His word atau His truth. Betul, Tuhan itu pengen mengenyangkan kita oleh kasihnya. Tapi hidup kekristenan bukan hanya melulu cinta-cintaan atau sayang-sayangan. Enggak. Tapi Allah adalah kasih, tapi Allah juga adalah kebenaran. Everything that He do is the truth. Gak pernah
miring atau melenceng dari apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang gini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kebayang gak? Kapanpun firman Tuhan diberitakan ya, entahkah di hari ini, entahkah di home cell, entahkah waktu kita lagi dengar podcast mungkin atau YouTube mungkin kita lihat somebody preach atau sharing sesuatu, itu tuh sebenarnya ya hadirat Tuhan lagi dinyatakan. When somebody share the truth, when somebody share the Bible, the presence of God comes. Karena gak mungkin nih saya datang ke sini ya, kan gak mungkin saya gak ngomong kan, ngapain? Ashley datang ke Balikpapan nggak ngomong, kau cuma makan kepiting aja, nggak mungkin. Nah sama kayak Tuhan, kalau Tuhan datang itu nggak mungkin Tuhan duduk doang diem. Tuhan itu pasti say something, dia pasti menyatakan kebenarannya, dia pasti sharing sesuatu sama hidup kita. So jadi the presence of God is the presence of His word. Ini level yang kedua. Jadi tadi buat setiap kita yang udah mengalami kasih Tuhan, kita harus grow di dalam kebenaran firman Tuhan. So that's why saya senang banget ada kelas The Transformational Journey. Senang banget karena di situ kita bertumbuh untuk menikmati dan mengalami level hadirat Tuhan yang lebih lagi. Katakan amin. So waktu kita berkata gini, Tuhan saya mau ngalamin hadirat Tuhan. Itu tuh artinya bukan saya mau diam Tuhan dengerin Nanda nyanyi dan saya merasakan merinding-merinding. Bukan. Waktu kita berkata, God I want to feel your presence, artinya Tuhan saya mau dengar firman-Mu. Dan lebih lagi, waktu kita berkata Tuhan jangan biarkan hadirat-Mu pergi daripadaku, itu artinya gini, Tuhan saya mau say yes pada setiap kebenaran firman Tuhan. Saya mau obey, saya mau taat sama setiap firman Tuhan yang dinyatakan, yang dikatakan. So kesimpulannya, hadirat Tuhan dinyatakan bersamaan dengan pernyataan firman Tuhan. Dan hadirat Tuhan tetap tinggal di dalam kita, akan tetap tinggal di dalam kita. Waktu kita hidupnya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau saudara masuk ke sosial media, ada banyak banget kebenaran-kebenaran yang seolah-olah rohani, padahal it's not from the Bible. Ada banyak banget kita, orang-orang mungkin di luar, punya kebenaran sendiri yang dijadikan kebenaran yang umum. Ada banyak banget influencer yang saya tahu, saya gak kenal ya. Saya nggak kenal lah, kalau yang nggak on the Bible saya nggak kenal. Ada banyak banget influencer yang saya lihat, banyak orang-orang Kristen follow her, follow him, tapi yang dia suarakan adalah bukan kebenaran firman Tuhan. So it's time, kalau kita mau hadirat Tuhan tinggal dalam hidup kita, it's time untuk detox sosial media kita. If he doesn't follow the Bible, it's time to unfollow him. If she doesn't follow the Bible, it's time to unfollow her. Terserah mau secantik apapun, mau seganteng apapun, mau sesukses apapun. But if it's not from the Bible, I don't want it. Kita gak mau. Itu harus jadi value-nya kita. Karena hari ini ada banyak banget, iblis masuk juga ke sosial media untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang bertolak belakang sama kebenaran firman Tuhan. As if itu benar, as if kebenaran firman Tuhan itu terlalu tua, terlalu kolot. No. Dan kalau kita mau hadirat Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita, daily life kita harus terus sejalan dengan firman Tuhan. Taat, obedience dikatakan is the highest expression of worship. Jadi ekspresi tertinggi penyembahan bukan waktu kita nangis-nangis di panggung, bukan waktu kita berlutut, bersujud sampai telentang gitu, bukan. Tapi the highest expression of worship, our daily worship adalah ketaatan. Dan saya mau katakan gini, harga dari ketaatan memang mahal. Tapi harga dari ketidaktaatan jauh lebih mahal. Karena ketidaktaatan itu membuat hadirat Tuhan pergi dari hidup kita. Gak bisa, Tuhan bukannya mau pergi ninggalin kita. Tapi Tuhan gak bisa tinggal di dalam atmosfer ketidaktaatan. Tuhan gak bisa tinggal, hadirat Tuhan gak bisa tinggal di dalam atmosfer disobedience. Gak bisa. So, ini level hadirat Tuhan yang kedua. So, cintai firman Tuhan. Cintai kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lagi,
taati firman Tuhan. Terlalu banyak juga cerita. Kalau saya mau cerita momen-momen di saat Tuhan bersuara dan saya harus taat, kayaknya berat banget. Menaati firman Tuhan berat gak sih? Berat, makanya perlu kuasa Tuhan, makanya perlu hadirat Tuhan. Katakan amin. So mulai dari hal yang simple, mulai dari hal yang sehari-hari, hal praktikal setiap hari, mulai taati firman Tuhan yang kita tahu aja, taati. Nah hari ini ada berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu? Sudahkah itu semua dipraktekkan? Sudahkah semua itu dilakukan? So mari kita buat hadirat Tuhan, tinggal, betah, tinggal di tengah-tengah kita, betah, tinggal di rumah kita, betah tinggal di dalam perusahaan kita, betah tinggal di dalam gereja kita, betah tinggal di dalam komunitas kita. Karena di dalamnya ada orang-orang yang mengasihi firman Tuhan dan hidup taat firman Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, level hadirat Tuhan yang terakhir, yang ketiga, mungkin ada lagi level yang lain, tapi hari ini saya bagi 3 aja. Level hadirat Tuhan yang ketiga adalah the presence of His holiness, kekudusan. God is love, God is truth, but God is holy. Tuhan itu kudus. Holiness is who He is. Bahkan the ultimate trait of God is that He is a holy God. Dia Tuhan yang kudus. Makanya kita sebut Dia the Holy Spirit. Bukan roh yang kudus sebenarnya, tapi roh yang kudus. He will presence in a holy place. Gak bisa. Kalau kita mau hadirat Tuhan tinggal dalam hidup kita, kita harus menyediakan tempat. Kayak contoh pesawat. Pesawat itu dia mau landing, dia harus ada tempat untuk landingnya. Nah kalau nggak ada tempat landing, itu pesawat akan di udara aja terus. Dia nggak bisa landing, nggak ada tempatnya, nggak ada groundnya. Sama hidup kita adalah the ground untuk the Holy Spirit, the presence of God comes, mendarat dalam hidup kita. Nah, the groundnya dalam hidup kita adalah kekudusan. Tanpa kekudusan ini, Holy Spirit gak bisa mendarat. Tuhan gak bisa lakukan sesuatu. Kita butuh mujizat, kita butuh berkat, kita butuh jalan keluar. Tuhan bilang, saya mau kasih, aku mau kasih nih. Tapi gak bisa, saya gak bisa mendarat. Karena gak ada the groundnya. Nah, firman Tuhan bilang ini, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hari ini karena saya di tim pujian dan penyembahan dan di Bandung ada puji Tuhan percayakan banyak anak-anak pujian penyembahan. Saya nggak tahu ya ini fenomena atau karena mungkin saya memang hanya one-on-one sama tim pujian penyembah di Bandung. Tapi most of them tiap kali mereka datang sama saya pasti mereka cerita tentang kejatuhan mereka, tentang ketidakkudusan mereka, dan semuanya itu bisa bikin saya wow kaget sekali karena ada banyak hal-hal yang mereka lakukan dan waktu mereka naik ke panggung hadirat Tuhan tetap ada. Tapi ternyata saya temukan itu levelnya beda. The presence of God tetap datang bukan karena kita nggak berdosa, tapi karena He loves jemaat. Karena Tuhan sayang sama jemaat, Tuhan mengasihi jemaat. Sampai siapapun yang berdiri di sini, hadirat Tuhan itu bakal turun. Tapi ingat, levelnya beda. Ada level yang saya pengen kita sama-sama kejar. Yaitu yang terjadi di 1 Raja-Raja 8 ayat 11. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Even sebelum kita angkat suara, even sebelum firman Tuhan dibagikan, the presence of God, the clouds of glory itu memenuhi rumah Tuhan. Aduh, ini saya rindukan banget. Ini saya rindukan banget, ini saya doakan banget, ini yang saya kejar di Bandung atau dimanapun waktu saya sharing sama tim pujian dan penyembahan, saya mau bilang bahwa kalian itu penting banget. Kalian memang bukan yang paling penting, but you guys are very important. Makanya kenapa Daud bilang tadi di awal Daud itu main kecapi, bukan masalah main kecapinya, tapi masalahnya di Tuhan ada bersama dengan Daud. So kalau hadirat Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka hal ini possible banget terjadi. Karena bukan kita yang melakukannya, tapi hadirat Tuhan yang turun. Itu yang saya bilang tadi, kita mempersiapkan the ground untuk the presence of God comes. Karena
manusia di seluruh dunia ini butuh Tuhan. Kalau ada gereja Tuhan, ada seorang pribadi yang hidupnya Tuhan itu betah banget tinggal di dalam hidup dia, maka Tuhan akan mengirimkan banyak orang-orang, jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan datang sama dia, datang sama kita. Amin, katakan amin. Why? Holiness always attracts the presence of God. Nah, satu kali di perjanjian lama ada seorang yang namanya Uza. Dan Uza ini mati mendadak. Karena Tuhan itu udah kasih perintah spesifik sama Daud, sama bangsa itu, sama Uza juga. Bagaimana handling the presence of God. Dan Tuhan itu udah kasih instruksi yang detail banget. Bagaimana harus begini, kamu gak boleh menyentuh tabut Allah. Begini-begini, banyak banget peraturannya. Dan hari itu Uza itu menyentuh tabut Allah, padahal ini gak boleh banget. Menyentuh tabut Allah gara-gara mau menyelamatkan domba yang tergelincir. Jadi kebayang gak, daripada mempertahankan kekudusan Tuhan, dia lebih memilih untuk menyelamatkan hal yang lain. Dan Tuhan marah banget sampai akhirnya saat itu juga Uza mati seketika. Ngeri banget. Nah, hari ini mungkin kita gak mati secara fisik. Tapi mari kita cek, apakah visi kita mati? Apakah passion kita mati? Apakah kreativitas kita mati? Apakah ide kita mati? Apakah hati nurani kita mati? Karena mungkin karena hadirat Tuhan gak ada dalam hidup kita. When the presence of God stays in our lives, itu gak ada kata stuck. Itu gak ada kata mentok karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat dinamis. Itu gak ada kata gak kreatif karena He is the creator of this universe living in us. Udah pasti kreatif banget. When the presence of God lives in us, wah, many things happen. Banyak hal terjadi, perubahan terjadi kanan kiri, dan yang paling pasti Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita bukan supaya kita menikmati hidup kita sendiri, tapi supaya orang lain yang di luar juga bisa menikmati Tuhan, hadirat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. So, pernah gak ngalamin gini? Saya berdoa, saudara boleh mengalami level hadirat Tuhan yang ketiga ini. Apa yang terjadi? Waktu kita mengalami the presence of His love, kita merasa nangis, sedih, dikasih oleh Tuhan, terharu. Waktu kita mengalami kebenaran firman Tuhan, itu mata kita kayak terbuka. Oh my God, ternyata selama ini aku salah. Bener ya, pernah kayak gitu. But di level yang ketiga, the level of presence of His holiness, waktu kita mengalami hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan ini, yang kita rasa adalah gini, jijik banget sama dosa. Pernah gak ngalamin? Saya berdoa banget. Saya berdoa banget supaya setiap saya juga sampai hari ini saya masih berdoa supaya saya boleh terus jijik sama dosa. Karena itulah kuasa Tuhan yang memampukan kita gak jatuh bangun dalam dosa. Banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa karena belum mengalami the presence of His holiness. Dan I pray biar kita boleh mengalami kekudusan Tuhan. Waktu kita ngalamin kekudusan Tuhan, kita akan lihat diri kita sendiri dan kita akan instantly bertobat. Dan hari-hari ke depan kita akan berubah total. Dosa-dosa udah nggak lagi menguasai hidup kita. Karena the presence of God menguasai hidup kita. His holiness menguasai hidup kita. Gak ada tuh kayak, aduh saya kepleset kemarin jadi jatuh dalam dosa sedikit lah. Affair sedikit lah, gak ada kayak gitu, gak ada. Udah pasti gak ada. Karena the presence of God ada. Kenapa kita jatuh dalam dosa terus? Karena the presence of God gak ada. Makanya ada hadirat yang lain, ada dosa mengintai, ada dosa mulai bisa merayu hidup kita, and then kita mulai jatuh lagi dalam dosa. Capek gak hidup gitu? Capek banget. Makanya saya berdoa biar kita gak keluar masuk hadirat Tuhan, tapi saya berdoa juga supaya hadirat Tuhan tinggal dalam hidup kita. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. So, terakhir, saya minta tim praise and worship boleh naik ke panggung. So, don't let your presence go. Cuma disimpulkan 3. Gimana sih caranya supaya hadirat Tuhan itu gak pergi dari hidup kita? Yang pertama, hidup dalam kasih. Selalu memilih untuk mengasihi. Keadaan gak adil. Oke, keadaan mungkin gak untung. Mungkin
orang ngambil keuntungan dari hidup kita. Kesel sih, kesel. Saya ngalamin itu juga. And then orang tinggalin kita. Gak adil, gak fair. Mengalami ketidakadilan. Always choose to love. Hidup dalam kasih. Supaya the presence of God tinggal dalam hidup kita. And then yang kedua, hidup dalam kebenaran. Dunia menawarkan banyak sekali korupsi demi korupsi. Ambil sedikit lah gak apa-apa lah. Sedikit lah gak apa-apa lah. Melenceng sedikit lah gak apa-apa. Tapi justru itu yang membuat hadirat Tuhan pergi dari hidup kita. But every day in our life, waktu kita di rumah, waktu kita kerja, waktu kita melayani apalagi, mari hidup dalam kebenaran. Cintai firman Tuhan dan berusaha untuk taat. Jadi orang-orang jadi anak Tuhan yang taat, hidup dalam kebenaran. And then yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Gak gampang di dunia yang semakin gampang mengakses banyak hal yang gak kudus. Gak mudah hidup di dunia yang ada banyak banget tawaran-tawaran yang looks good, tampak enak, tampak nikmat, but we have to choose to be holy. Gak gampang. Tapi kalau kita tahu akibatnya, apa yang terjadi sama Saul tadi, mengerikan. Saya gak mau. Saya lebih baik taat, saya lebih baik sakit hati waktu saya memilih untuk mengasihi. Saya lebih baik sakit waktu saya harus taat. Saya lebih baik dibilang kurang gaul daripada hidup gak kudus. Because I need His presence. Karena saya tahu, saya sadar betul, saya bukan orang yang pinter, saya bukan orang yang kaya, saya bukan orang yang hebat, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk saya jadi perempuan, saya butuh Tuhan sebagai seorang anak, saya butuh Tuhan sebagai seorang kakak dari adik-adik saya butuh Tuhan sebagai mamah untuk anak-anak saya yang Tuhan percayakan, saya butuh Tuhan untuk jemaat yang Tuhan percayakan, saya butuh Tuhan dalam segala kondisi, situasi, musim hidup saya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi saya butuh Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara butuh Tuhan lebih dari apapun juga. Saudara butuh hadirat Tuhan di rumah, di keluarga, dalam kehidupan pribadi kita pun we need His presence. Gak bisa kita tanpa Tuhan tuh gak bisa. Apakah uang kita akan menyelamat kita? Enggak. Apakah S1, S2, S3 kita akan menyelamatkan kita? No. Hanya hadirat Tuhan yang bisa mengubahkan kita, yang menyelamatkan kita, yang membawa kita ke masa depan yang bright. Saudara percaya your future is bright? Saudara percaya this church future is bright? Tapi don't let His presence go from our life. Dari gereja ini, dari tim praise and worship, jangan biarkan hadirat Tuhan itu pergi. Supaya Tuhan bisa percayakan banyak jiwa-jiwa. Tuhan percayakan banyak orang. Supaya lebih daripada semua angka jiwa-jiwa target yang kita kejar, Tuhan itu suka, Tuhan itu betah tinggal di dalam hati kita. Tuhan betah tinggal dalam hidup kita. Tuhan betah tinggal dalam rumah kita. Sampai kalau rumah kita kekecilan, saking Tuhan betahnya tinggal dalam rumah kita, Tuhan bilang, kayaknya waktunya ganti rumah, beli rumah yang besar. Tuhan akan mampukan. Kalau Tuhan betah dalam hidup kita, Tuhan akan mulai lakukan perbaikan demi perbaikan, renovasi demi renovasi, penambahan demi penambahan. Supaya apa? Semakin banyak orang bisa menikmati hidup saudara. Semakin banyak orang bisa dijangkau untuk mengasihi Tuhan lagi. Karena Tuhan itu haus banget untuk mengasihi. Dan pas banget manusia itu haus banget akan cinta. Dan kita adalah bejananya Tuhan. Dan kita adalah the ground untuk supaya the presence of God comes dan tinggal. Berapa banyak yang mau supaya hadirat Tuhan gak pernah tinggal, gak pernah lari pergi dari hidup kita. Boleh angkat tangan kita, and then mari bangkit berdiri siang hari ini. Mari berbahasa roh jika kita bisa berbahasa roh. Kiara bahasi kiri andara lamaka, syukur rabahaya rabakaya rabaharabase. Mari inginkan hadirat Tuhan siang hari ini lebih daripada kemarin, lebih daripada minggu lalu, lebih
bahkan dari tadi pagi. Come on, mari inginkan hadirat Tuhan. Kiara bahasi kiriandara bakaya rabasa, ora bahana lababase kirianda makaya rabase, sikara bahaya rabatakaya rabarabase kiriandara baharabase. Jesus God, we need you God. Kiara bahaya rabasanda rabaka, ora bababasi kiriandara makaya rabasi kiriandara labaka, ora bahasi karabakaya rabaralabase. Jesus, oh we need your presence God. Oh Jesus, we need your presence God. Oh we need your presence Lord. Do not cast me away from your presence. Oh we long to be in your presence God. Oh Lord. Need your presence God. Mari inginkan hadirat Tuhan siang hari ini. Mari berbicara pada Tuhan secara personal siang hari ini. Mungkin setiap kita tahu selama ini bahwa Tuhan itu maha hadir. Tapi itu hal yang general. Tapi saya mau siang hari ini saudara mengalami Tuhan yang hadir hari ini untuk kita pribadi. That is personal. Mari bergerak dari worship yang general ke dalam penyembahan yang personal. Dia mau berbicara buat setiap saudara siang hari ini. Dia mau sampaikan isi hatinya siang hari ini di hadapan saudara. You know what? Seberapapun banyak orang yang menghampiri Tuhan, waktu kita datang sama Tuhan, bagi Tuhan itu seolah-olah Tuhan hanya melihat kita sendiri. Sepersonal itu Tuhan kita. Jadi maksimalkan waktu yang ada siang hari ini sebelum kita pulang, sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Tanggalkan segala beban, tinggalkan semua dosa di bawah kaki Yesus yang hari ini. Bertobat, minta ampun di bawah kaki Yesus yang hari ini. Inginkan hadirat Tuhan siang hari ini. The presence of His love is here right now. Mari terima kasihnya Tuhan siang hari ini. The presence of His word menguasai setiap pikiran, perasaan dan kehendak kita siang hari ini. And in the presence of His holiness membuat kita hanya melihat Yesus yang hari ini. How I need your presence, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. I need your presence. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my life. How I need your presence, Lord. How I need you, Lord. How I need your presence,
51 ayat 11 sampai 12. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Rela untuk mengasihi, rela untuk hidup dalam kebenaran, rela untuk hidup dalam kekudusan. Semua bukan karena dipaksa dari luar, tapi semua karena ada dari dalam kita yang meluap keluar. Lord, I want to live with love. I want to live in the truth of God. I want to live in your holiness. So siang hari ini mari angkat sekali lagi tangan kita, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Pengharapan Tuhan mengalir siang hari ini buat setiap kita. Pengampunannya mengalir siang hari ini buat setiap kita. Kasih karunia-Nya mengalir buat setiap kita siang hari ini. Kekudusannya mengalir buat setiap kita siang hari ini. Oh haleluya Jesus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Sebagai saudara yang diberkati oleh pesan Tuhan pada pagi hari ini, kalau saya boleh simpulkan, saya tadi waktu menyembah saya dapat sesuatu. Tuhan tahu kita nggak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Dia tahu persis kita nggak bisa hidup tanpa hadiratnya. That's why dia mau berdiam di dalam diri kita. Dia sangat tahu bahwa kita tuh nggak bisa lepas dari dia. Kita sangat butuh Tuhan. Makanya hadiratnya selalu ingin ada bersama dengan kita, tinggal di dalam kita dan menyertai setiap kita. Tuhan mau dan akan terus berjuang dan bekerja keras, kalau boleh tanda kutip, di dalam hidup kita, supaya kita tetap tinggal di dalam hadiratnya. Karena di dalam hadirat itulah bisa membuat kita menjadi orang anak Tuhan, atau orang-orang yang mengikuti Tuhan, murid-murid Tuhan yang bisa terus menjadi dewasa. Saya tangkap tadi 3 hal penting banget. Hidup di dalam kasih, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Satu hal yang kayaknya kalau kita bolak-balik ke gereja ya PSC ya itu lagi. Tapi menurut saya ini adalah ukuran kedewasaan dari seseorang. Semakin dewasa seseorang karena hadirat Tuhan tetap tinggal di dalam dia, semakin mudah buat dia untuk mengasihi orang lain. Makin mudah buat dia untuk mengampuni orang lain. Semakin dewasa seseorang, semakin mudah buat dia untuk tetap tinggal hidup di dalam firman Tuhan, untuk taat di dalam hadirat Tuhan. Hidup taat dalam firman Tuhan. Semakin dewasa seseorang, semakin mudah buat dia untuk hidup di dalam kekudusan. Nggak sulit. Nah, kita kalau kembali mengukur diri kita sendiri, hari-hari ini apa? Kalau kita masih terus bergumul, berjuang untuk mengasihi, urusan mengampuni, kita masih berjuang di dalam hidup
taat dalam firman Tuhan. Kita masih berjuang di dalam hidup di dalam kekudusan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Sehingga setiap kita itu bisa terus menjadi dewasa. Karena Tuhan mau setiap kita tuh terus growing in maturity di dalam kedewasaan dan kedewasaan. Saya mau tutup GKS Balikpapan. Terus belajar, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Belajar, hidup di dalam kasih. Tadi gak mudah untuk memilih untuk hidup dalam kasih. Memilih untuk bisa mengampuni. But choose the right things. Pilihlah hal yang benar. Gak mudah buat kita awal-awal mungkin untuk hidup di dalam firman Tuhan. Tapi belajar untuk setia dan taat untuk hal-hal kecil, perkara-perkara kecil. Memilih untuk mau taat. Karena tadi dikatakan bahwa harga ketaatan mahal, tapi harga ketidaktaatan itu jauh lebih mahal. Dan belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Saya tahu gak mudah. Untuk awal-awal mungkin setiap ada di antara kita mengalami kesulitan. Tapi percayalah kalau kita tetap tinggal dan memilih untuk hidup di dalam kekudusan. Maka makin lama makin kita dewasa. Percaya sama saya, gak sulit kok untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau kita makin dewasa makin kita gak sulit. Untuk kita bisa hidup di dalam kasih. Untuk ngampuni itu gak sulit. Gak sulit untuk kita taat. Gak sulit ketika Tuhan bilang A, kita lakukan A. Tapi kalau kita terus bergumul dan kita gak dewasa-dewasa, maka isunya bolak-balik kita akan bergumul di area-area itu saja. I want to pray. GKS Balikpapan kita terus bertumbuh menjadi gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Amen, amen. Ya kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hadirat-Mu selalu dan ingin tetap tinggal di dalam kehidupan kami, di dalam hidup kami. Kau tahu bahwa kami gak bisa hidup tanpa hadirat-Mu. That's why we need your presence, Lord. In everywhere, at any time in our life. Dan biarlah pada siang hari ini ketika kami pulang, kami boleh memiliki satu ketetapan dalam hati dan pikiran kami bahwa kami gak bisa hidup tanpa hadirat-Mu Tuhan. Dan biar hadirat-Mu terus bermanifestasi dalam kehidupan kami. Biar kami terus bertumbuh di dalam kedewasaan Tuhan. Sebagaimana Kau mengingini setiap kami untuk dewasa. Kami terus berdoa. Kami bertumbuh di dalam kasih. Kami terus bisa memilih untuk tetap hidup di dalam kasih. Kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memilih yang benar Tuhan. Dan kami boleh terus bertumbuh dan memilih hidup di dalam kekudusan. Kalau di antara kami mengalami pergumulan dan perjuangan untuk memulainya Tuhan, kami berdoa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Hadirat-Mu menolong setiap kami. Dan ajari kami terus untuk bertumbuh dewasa menjadi gereja yang dewasa. Menjadi gereja yang bukan hanya bergumul dalam isu-isu yang itu terus. Tapi kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan dewasa dari waktu ke waktu. That's why we need your presence in our life. Bila hadirat-Mu itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami belajar hari ini bahwa kami hidup diberkati, bukan hanya buat diri kami, tapi biar untuk orang-orang lain boleh menikmati hadirat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. We thank you so much, Lord. Kami berdoa bersyukur untuk hamba-Mu Pastor Ashley yang boleh hadir dan boleh melayani setiap kami pada hari ini. Kami berdoa memberkati kehidupan. Berdoa Tuhan sendiri menumbuhkan pengaruh yang ada dalam kehidupannya. Bahkan menjangkau lebih banyak orang. Kami berdoa melalui pengaruhnya terus bertumbuh. Boleh melahirkan begitu banyak anak-anak rohani. Yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga. Untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Untuk menjangkau orang-orang yang merasa hidupnya tidak dikasihi. Untuk menjangkau orang-orang yang merasa hidupnya sendiri. Untuk menjangkau orang-orang yang merasa hidupnya tidak berarti. Dan melalui kehidupannya akan mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kasih Tuhan. Mengalir hadirat Tuhan. Yang akan begitu menjangkau lebih banyak orang lagi Tuhan. Untuk memberkati kehidupannya, kehidupan pernikahannya. Keluarganya. Pelayanan untuk memberkati. Di dalam nama Yesus. Tuhan juga berdoa untuk Catherine juga Tuhan. Mau merapi dia lebih lagi. Tuhan pakai dalam kehidupannya. Menjadi dampak. Dari saat ini terus Tuhan bertumbuh. Dampak yang diberikan akan terus Tuhan tambahkan dalam kehidupannya.
Dan biar hadirat-Mu terus dirasakan oleh orang-orang lain melalui kehidupannya. In Jesus name, Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati setiap rencananya dalam kehidupannya. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu GKS Balikpapan yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Hamba berdoa, Kau sendiri memberkati keluarga mereka, pernikahan mereka, bisnis, usaha mereka, pekerjaan Tuhan. Kekuatan Tuhan menyertai mereka, hikmat Tuhan menyertai mereka, perlindungan Tuhan menyertai mereka. Tuhan sendiri memberkati sekolah dan kuliah mereka, pelayanan mereka, kehidupan kerohanian mereka, kesehatan kerohanian mereka, bahkan kesehatan secara fisik. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk keluarga di antara kami yang saat ini mungkin masih terpapar COVID. We pray for healing in Jesus name. Ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk kesembuhan mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan berkat damai sejahtera Indonesia, untuk kota Balikpapan in Jesus name. Kami bersyukur kami boleh beribadah dengan baik, dengan sungguh luar biasa. Kami berdoa ada berkat-berkat Tuhan turun atas kota ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan untuk Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Kami berdoa coba kalau gonjangan ekonomi saat ini didengung-dengungkan, tapi kami percaya anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, ada dalam penyediaan Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa gak ada satupun di antara kami anak-anak Tuhan yang terdampak. Tapi bahkan kami boleh melihat berkat Tuhan terus mengalir, bahkan di saat kondisi sedang tidak baik. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami pulang kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama saya katakan amin. God bless you, happy Sunday. Dan sekali lagi beri tepuk tangan buat Pastor Ashley. Thank you untuk pelayanannya. Thank you so much for coming. God bless you.